Salam saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan mempelajari bagaimana firman Tuhan mengenai apa yang ada pada kita. Saudaraku, sebelumnya kita akan membaca di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 dan 2. Begini bunyi firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun yang di rumah, kecuali buah buli-buli berisi minyak." Saudaraku, pada saat ini cerita ini sangat memprihatinkan, di mana seorang istri hamba Tuhan sangat miskin kehidupannya dan mempunyai hutang banyak. Kadangkala kita anak-anak Tuhan memikirkan bahwa apabila kita maju dalam Tuhan, pasti hidup ini tidak pernah kekurangan, tidak mengalami kemiskinan. Tetapi pada saat ini adalah suatu gambaran bagaimana kita anak-anak Tuhan supaya mengerti apa yang ada pada kita. Ternyata kita harus mengerti mengerjakannya. Jadi saudaraku, dikatakan di sini, apa yang kau punya. Jadi saudaraku, pertanyaan ini juga ditanyakan kepada hidup kita. Apakah yang kita punya? Bukan saja masalah uang, bukan masalah harta atau simpanan yang banyak, tetapi apa yang menjadi keahlian yang Tuhan pernah berikan kepada kita. Apakah talenta apa yang pernah Tuhan berikan bagi kita supaya kita tahu mengerjakannya. Dan perempuan itu mengatakan, "Saya tak punya sesuatu kecuali buli-buli berisi sedikit minyak." Saudaraku, pertanyaan ini juga ditanyakan kepada kita dan kita pasti menjawabnya. Kita nggak punya apa-apa, aku sangat kekurangan. Aku nggak punya uang, aku nggak bisa bayar kontrakan, aku nggak bisa bayar ini dan itu, aku nggak bisa bayar anak sekolah. Ini sering menjadi jawaban kita anak-anak Tuhan. Tetapi marilah kita melihat betapa pertanyaan ini dan jawaban dari perempuan ini hanya mempunyai sedikit buli-buli, yaitu berisi minyak sedikit sekali. Artinya masih ada minyak sedikit. Pada saat ini juga kita diajarkan, saudaraku, bagaimana apapun yang ada di dalam kita ternyata masih ada minyak. Kiranya minyak ini adalah minyak untuk melumasi kehidupan kita, yaitu roh Allah sendiri, yaitu urapan Allah yang ada dalam kita. Biarpun sedikit saudara, ternyata itu bisa memulihkan kehidupan kita. Jadi kita harus menyadarin, semiskin apapun, sesusah apapun, ternyata masih ada minyak di dalam kehidupan kita, yaitu urapan Allah yang ada di dalam kita. Saudaraku, kita tahu firman Tuhan yang di perjanjian baru, yaitu ada yang mendapat 10 talenta, ada yang mendapat 5 dan 1. Dan kami sering mendengarkan dan kita semuanya mendengarkan dan tahu bahwa cerita daripada 1 talenta, orang ini sangat marah kepada Tuhan, di mana dia katakan bahwa dia adalah raja yang kejam dan tidak berperasaan. Jadi dia marah sehingga 1 talenta tadi dibungkus sapu tangan dan dipendam di tanah. Apakah gambaran pada saat ini di dalam kehidupan kita, saudara? Di mana apakah kita juga marah kepada Tuhan apabila kondisi kita hanya mendapatkan 1 talenta saja, 1 karunia saja? Apakah kita juga sering marah pada Tuhan? Ataukah karena kesesakan hidup kita,
Apakah karena sakit penyakit yang di dalam kehidupan kita? Ataukah masalah-masalah yang menghimpit hidup kita? Kita marah sama Tuhan karena kita hanya punya satu talenta. Seolah-olah kita kurang pandai berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Kadangkala hal itu terjadi bagi anak-anak Tuhan, saudaraku, karena sangat miskin hidupnya, sangat susah hidupnya, sangat terjepit hidupnya. Bukan mereka lari kepada Tuhan dengan satu talenta tadi, minta hikmat kepada Tuhan supaya satu talenta tadi bisa dititipkan atau dikembangkan di suatu tempat. Inilah ajaran yang diajarkan kepada kita anak-anak Tuhan. Ternyata kita anak-anak Tuhan tidak bisa berpangku tangan karena hanya mempunyai satu talenta saja, supaya keluarga kita berkecukupan, supaya keluarga kita itu menjadi sehat dan lumayan hidup di dalam hidup ini, saudaraku. Jadi mulai sekarang kita belajar tentang karunia apa yang diberikan kepada kita saat ini. Apakah 5 talenta ataukah 3 talenta maupun 1 talenta, saudaraku. Marilah kita belajar melihat apa yang ada pada kita. Biarpun sedikit buli-buli minyak, sedikit minyak yang ada di tengah-tengah keluarga kita, ataukah sedikit keuangan kita, ataukah sedikit kesehatan kita. Tetapi marilah kita mengerti, saudaraku, bahwa apa yang ada pada kita, Tuhan memerlukan kita mengerti, mengembangkan atas kepercayaan yang Tuhan telah berikan pada kita. Janganlah kita belajar melarikan diri dan membunuh atau menanam semua talenta kita dibuang percuma dan tidak tahu mengerjakannya. Pada pagi hari ini, saudaraku, marilah kita belajar mengucap syukur juga apapun yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Berapa talenta yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Kita belajar mengucap syukur dan belajar mengembangkannya. Minta hikmat marifat Allah. Janganlah kita senantiasa merasa susah dan kekurangan dan kesusahan yang selalu menghimpit hidup kita dan tidak tahu jalan keluarnya. Ternyata Tuhan tetap tanyakan apa yang ada pada kita saat ini. Tuhan maunya kita tetap mengerjakan dengan setianya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari saudaraku, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Engkau telah mengajari kami mengucap syukur atas pemberian-Mu, yaitu talenta berapa saja yang telah Engkau percayakan kepada kami. Apakah banyak, apakah sedikit. Tuhan, belajarlah kami Tuhan, ajarlah kami Tuhan, untuk tahu mengembangkan pekerjaan-pekerjaan yang telah Engkau percayakan kepada kami. Diberkatilah tangan kami, diberkatilah langkah-langkah kami, diberkatilah keluarga kami, diberkatilah semua yang kami rencanakan. Karena kami tahu Tuhan berencana hal-hal yang baik adanya di dalam pribadi-pribadi anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala doa dan permohonan kami hanya kami peralaskan di dalam nama Yesus. Amin.